warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan aku Laili Afiatus Solehah dari kelompok KKN 042 UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Seperti yang kita tahu, sampai saat ini Indonesia masih berjuang untuk melawan COVID-19. Tentu saja tidak mudah untuk menghentikan penyebaran virus ini. Nah, untuk itu kita dianjurkan untuk meningkatkan imun tubuh supaya dapat menangkal virus corona. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan pola hidup sehat. Nah, di sini aku mau memberikan tips pola hidup sehat di masa pandemi untuk kalian semua. Simak terus ya. Yang pertama, olahraga. Salah satu upaya untuk menjaga kesehatan di masa pandemi adalah dengan berolahraga. Olahraga teratur ini dapat mendukung respon imun dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Kedua, mengonsumsi makanan sehat dan vitamin. Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran dan buah-buahan ini sangat direkomendasikan untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi. Ketiga, memakai masker. Saat beraktivitas di luar rumah, jangan lupa selalu pakai masker. Hal ini adalah salah satu cara untuk menekan angka penyebaran virus corona. Keempat, menggunakan dan membawa hand sanitizer. Hand sanitizer merupakan pilihan tepat saat berpergian karena sangat praktis dibawa dan digunakan dimanapun apalagi di kondisi saat ini. Kelima, cuci tangan sebelum masuk rumah. Mencuci tangan ini adalah salah satu cara mencegah penyebaran virus corona. Selain itu, tahukah kalian bahwa mencuci tangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia medis? Nah, dari situ kita tahu kalau mencuci tangan ini bisa mencegah virus jahat masuk dalam tubuh kita. Keenam, segera mandi dan cuci pakaian. Cara ini sangat efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Ketujuh, menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan ini penting sebagai upaya menurunkan risiko infeksi di dalam rumah maupun sekitar. 8. Istirahat yang cukup. Dengan istirahat yang cukup ini dapat meningkatkan imun agar kita tidak mudah terserang virus. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton videoku sampai akhir. Untuk kalian semoga tetap sehat dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Pendidikan merupakan hak yang harus didapatkan oleh semua orang, khususnya bagi para generasi penerus bangsa. Dengan mendapatkan pendidikan yang layak, maka diharapkan nantinya para generasi penerus bangsa ini akan dapat membangun kesejahteraan negara Indonesia. Pendidikan juga harus tetap dilaksanakan meskipun dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Dalam kesempatan kali ini, saya mengajak anak-anak sekolah dasar yang ada di sekitar tempat tinggal saya untuk belajar bersama, tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, seperti tetap memakai masker dan memakai hand sanitizer sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Untuk mengatasi kebosanan mereka selama melakukan kegiatan pembelajaran di rumah, saya mengajak mereka belajar sambil bermain, mencoba memberikan suatu hal yang menarik dalam pembelajaran untuk membangkitkan semangat mereka sehingga belajar pun menjadi menyenangkan. Kali ini saya akan mengajak mereka untuk belajar tentang nilai-nilai dalam sila Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki 5 sila, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Saya menunjukkan kepada mereka tentang simbol-simbol yang ada pada gambar Garuda Pancasila beserta artinya. Saya juga meminta mereka untuk menyebutkan sila-sila dan lambang dari Pancasila satu persatu. Selain itu, saya juga mengajak mereka untuk belajar mengenai semarak kemerdekaan Republik Indonesia, mencoba menanamkan pada diri mereka tentang jiwa nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa Indonesia sejak dini. Saya pun mengajak mereka untuk menyanyikan lagu kemerdekaan Republik Indonesia bersama-sama. Dengan mengajak mereka bernyanyi, saya berharap dapat membangkitkan semangat pada diri mereka meskipun harus belajar dari rumah selama masa pandemi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Untuk agama yang pertama yakni agama Islam. Sebagian besar penduduk Indonesia memeluk agama Islam dan lebih dari 87% penduduk Indonesia memeluk agama ini. Kitab suci dari agama ini adalah Al-Quran, tempat ibadahnya berada di masjid, dan hari besar adalah perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk agama yang kedua, yakni agama Protestan. Protestan juga dikenal sebagai agama Kristen oleh masyarakat Indonesia. Protestan mulai dikenal pada 1517 setelah protes Martin Luther. Kitab suci, Alkitab atau Injil, tempat ibadah adalah gereja, hari besar yakni peringatan Hari Paskah, Pentakosta, Ekaristi, dan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus dan Natal. Lanjut ke agama yang ketiga yakni agama Katolik. Agama Katolik mulai dikenal di Indonesia ketika bangsa Portugis datang ke Kepulauan Maluku. Masyarakat Maluku adalah yang pertama memeluk Katolik di Indonesia. Untuk kitab suci dari agama ini adalah Alkitab. Tempat ibadahnya sama dengan agama Protestan yakni di gereja, dan hari besar yakni peringatan Hari Paskah, Pentakosta, Ekaristi, dan Hari Kenaikan Yesus Kristus, serta Natal. Untuk agama ini sendiri hampir sama dengan agama Protestan yang saya sebutkan di poin kedua tadi. Untuk agama yang keempat yakni agama Hindu. Masyarakat Bali merupakan penganut agama Hindu terbesar di Indonesia. Hindu juga memiliki sejarah paling panjang dibanding agama resmi yang lain di Indonesia. Untuk kitab suci dari agama ini yakni Veda atau Weda. Tempat ibadahnya berada di Pura, dan hari besar yakni perayaan Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Untuk agama yang keempat yakni agama Hindu. Masyarakat Bali merupakan penganut agama Hindu terbesar di Indonesia. Hindu juga memiliki sejarah paling panjang dibanding agama resmi yang lain di Indonesia. Untuk kitab suci dari agama ini yakni Veda atau Weda. Tempat ibadahnya berada di Pura, dan hari besar yakni perayaan Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Untuk agama yang terakhir yakni agama Konghucu. Penyebaran agama Konghucu di Indonesia dilakukan oleh orang-orang Tionghoa yang merantau dan datang ke Indonesia. Kitab suci dari agama ini sendiri yakni Sishu Wujing. Tempat ibadahnya berada di kelenteng atau lintang, dan hari besarnya adalah perayaan Imlek, hari lahir dan wafatnya Nabi Konghucu, serta hari genta rohani. Sekian pembahasan dan materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.